tidak membiarkan dirinya jadi natural. Dia lepaskan naturalnya supaya jadi supranatural. Manusia natural itu satu, manusia supranatural itu ribuan, jutaan. Satu dari kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika kita natural, kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Ketika Tuhan masuk rohnya dalam kita yang satu tiba-tiba berlipat-lipat ganda, menjadi begitu banyak orang. Dari mana itu bisa? Supranatural. Sungguh pun aku bebas dari semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Pesan saya malam hari ini tidak panjang, tidak lebar. Kalau engkau mau jadi supranatural, jadikan dirimu yang bebas, menjadi terikat jadi hamba. Ngomong gini tidak gampang, melakukannya susah. Tapi kalau engkau mau supranatural way, mulailah dari dirimu sendiri. Engkau tidak bisa berharap orang berubah supranatural kalau engkau sendiri tidak supranatural. Kenapa banyak orang gak bisa dipakai Tuhan luar biasa? Kenapa orang umur tambah kerdil rohaninya? Umur maju tambah pinci masalahnya. Usia tambah tua bukan growing old tapi getting old. Why? Mindsetnya salah. Mindset di mana? Dia pikir dia tambah tua, seenak gue enggak tambah tua. Justru kita harus makin menghamba. Anda perhatikan lalang dan gandum. Lalang tidak perlu disuruh, tetap akan tumbuh. Pung terus tumbuh, betul? Gandum juga tumbuh, tapi beda tujuan. Lalang tumbuh ke atas, gandum begitu ada waktunya dia mulai berbulir menjadi hamba. Bulir 1, bulir 2, bulir 3. Begitu bulirnya tambah banyak, apakah dia bisa lurus ke atas? Jangan turun ke bawah. Saya tanya, gandum sama lalang tinggi mana harganya? Kelihatannya manusia duniawi lebih hebat daripada kita, tapi di hadapan Tuhan tidak mengukur tingginya orang, Tuhan mengukur buahnya orang. Kalau engkau malam ini memang gandum, tetaplah berbulir dan berbuah. Kalau memang kau gandum, apapun kata orang tetaplah jadi gandum. Kalau memang kau gandum, meskipun kau dikata-kata ilalang, tetaplah gandum. Gandum tidak bisa dipalsukan. Lalang itu memasukkan gandum. Kenapa lalang bisa tumbuh di gereja? Karena tadi itu, semua gue mau apa sosok gue. Bapak Ibu lupa, gembalamu ini orangnya semua gue. Tanya aja sih saya orangnya semua gue Pak, suka-suka gue. Terserah gue dong. Mau saya sekolah gak naik tes gue, suka-suka saya Pak. Mama saya itu, terus gimana? Memang berhasil sekolah mau gimana? Aku udah suka sekolah itu siapa? Paksa-paksa abis saya sekolah, padahal saya gak sekolah. Saya pergi sekolah, tapi gak pernah masuk. Tambah hari tambah senang saya Pak. Itu liar Pak. Hati-hati Pak, Bapak Ibu jangan kau baik-baik. Tidak, kebanyakan kita dari produk-produk orang tua kita. Kita ada hari itu karena pengaruh dari parenting yang salah Pak. Tapi kita nggak bisa diam dan menyalahkan orang tua kita, nggak bisa. Kita kembalikan kepada firman Tuhan, kita dikasih firman Tuhan, tujuannya apa? Firman Tuhan itu akan menegur, mengubah hidup kita, menjadikan figur yang berbeda. Figur kita bukan orang tua kita lagi, siapa? Tuhan. Lihat ya, sungguh pun aku bebas dari semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Supaya apa? Lihat ya, ketika engkau dari natural mau rela jadi supranatural, itu ada tujuannya juga supranatural. Tujuannya apa? Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Lihat tujuannya, orang supranatural bumut, tujuannya apa? Tuhan. Karena dunia nggak bisa punya tujuan supranatural, dunia ini akan binasa. Dunia natural, hanya surga yang kekal selama-lamanya. Saya nggak tahu, Anda pernah baik-baik. Tadi kita muji-muji Tuhan, dan tiba-tiba saya lihat video ini di atas ini Pak. Wah, suasana gelap, ada lagi muji-muji. Saya teringat berpuluh-puluh tahun yang lalu. Ingat nggak Bapak-Bapak? Ayo lihat saya baik-baik. Ibu-ibu, jangan sosok Anda saya baik-baik. 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, Anda suka mana di gereja gini, muji Tuhan begini, sama di diskotik. Itu saya tanya. Bapaknya kalau diem gini-gini maksudnya apa? Kapan lagi bisa lagi ya? Kenapa kalau begitu? Saya kasih tahu, waktu kau di diskotik begini-begini, di situ nggak ada Tuhan. Engkau sedang menyembah setan hari itu. Setan di atasmu ketawa terbahak, mereka bodohan kita.
Hari ini kita kayak orang bodoh. Dunia ngetawain kita, goblok, hujan-hujan pergi gereja. Ngapain sih seperti itu? Dunia boleh ngetawain kita, tapi surga sedang tersenyum melihat anak-anak. Orang supranatural ditertawakan oleh dunia yang natural. Padahal harusnya kita supranatural yang menertawakan natural. Bodohnya kita iri sama yang natural. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Tujuannya juga supranatural. Jangan sampai kau mau jadi supranatural, tujuannya bukan memenangkan banyak orang. Tujuannya apa? Supaya semua orang memuji aku. Habis. Ayo kayak Jason gini, dia mau nyembah Tuhan, muji Tuhan. Tertarik gak banyak orang? Lu dia dikasih anugerah loh ini, Pak. Nyembah Tuhan, dengan penyembahnya banyak orang bisa menuliskan air mata. Saya tanya, dengan sekarang air mata atau ibadah itu natural atau supranatural? Nah ini yang susah dijawab. Belum tentu. Karena kebanyakan orang nangis itu belum tentu karena lagunya, juga belum tentu karena Tuhan. Jangan-jangan dia ada masalah sendiri. Oh, hati-hati. Makanya kalau keluar air mata, jangan pernah menangisi masalahmu. Kalau keluar air mata, tangisi jiwa-jiwa buat Tuhan. Itu supranatural. Saya nggak pernah berdiri di paling nangis kemudian karena diri saya, nggak pernah sama sekali. Nah, kebanyakan saya kan apa? Karena kamu dan kamu. Ya, yang buat super itu lah. Lainnya enggak. Ayat 20. Yuk kita baca sama-sama. Orang yang supranatural tadi, dia memberikan dirinya bebas dari terikat. Ternyata orang yang terikat dalam penundukan diri itu supranatural. Bapak Ibu para pekerja Tuhan desa boleh. Ini aslinya enak loh, jadi loh. Makanannya sono kembang hari ini. Jadi saya dengar dari Bu Linda, wah ini enak soro kalah yang lalu. Ini sono kembang Pak, yang lalu kan sini kembang. Makannya hoji, masuk ruang AC puji-pujian, AC-nya nyur-nyur gini. Kira-kira apa yang harus kau lakukan? Natural kita apa ya? Jawab. Natural. Yesus di Getsemani, baik-baik ya. Orang supranatural. 3 muridnya Petrus, Yakobus, Yohanes, orang yang natural. Makanya waktu Yesus membawa mereka bilang, kamu tunggu di sini ya. Aku akan masuk ke sana berdoa. Kamu juga berdoa ya. Yesus masuk, yang natural ngapain? Jawab lebih keras. Yang natural ngapain? Tolong kanan kirimu. Kok sama dengan aku? Pengatur cuaca, AC-nya dikecilin dikit, panasin dikit supaya nggak tidur. Ingat baik-baik, saya tanya, setan suka tidur di mana? Gereja. Tolong kanan kirimu, hati-hati. Jangan lihat saya kanan kiri. Di sekitar Anda. Setan yang pintar itu bukan di kuburan, trust me. Saya dulu ke kuburan Pak. Saya nggak naik kelas, saya suruh ke kuburan. Terus saya tuh nggak naik kelas, ya. Itu suruh bilang sama saya, kamu berdosa sama makmu. Kamu harus datangin makmu, harus jam 1 siang pas matahari terik. Waduh, panas. Bakarnya gimana Su? Justru terik itu tadi, kamu bakar, kamu minta ampun sama makmu. Minta tolong makmu supaya kamu nggak naik kelas lagi, supaya kamu naik kelas tahun depan. Goblok ya. Naik beca Bu, ke Simos itu kuburannya mak saya nunggu panas. Udah orang sepi, saya pasang Yuswa, saya pasang mak, tolong mak. Serius ini. Anda jangan berlama-lama itu goblok. Mak, tolong mak. Aku pengen naik kelas mak, berdua kamu nggak naik. Masa tuh orang ketus keras suka pegang untungan Pak. Untung hari itu nggak ada kebangkitan. Bangkit dari kubur lagi penuh. Goblok. Orang aja nggak pernah sekolah, gimana masuk naik kelas? Oh, stupid. Kayak orang pintar ya. Kuburan, hati-hati. Makanya berbahagia hari ini kita. Engkau beribadah gini ya, dunia nganggap kita bodoh. Tapi surga berkata, engkaulah anak.
kemana-mana kok belum lagi. Demikianlah kita baca sama-sama ayat 20. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Stop, satu dulu. Dengan orang Yahudi, aku sebenarnya bisa nggak? Orang supranatural itu pintar membawa dirinya. Orang natural nggak bisa. Aku nggak cocok sama dia, Pak. Kenapa? Dia makannya banyak, Pak. Aku nggak suka sama dia sekarang. Kenapa? Dia tuh suka pakai AC, Pak. Aku nggak suka. Itu orang natural. Orang yang supranatural, dengan siapa saja aku cocok. Amin. Kenapa? Karena orang supranatural punya tujuan yang supranatural. Apa tujuannya bawahnya? Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Ada kira saya cocok sama Anda? Gak cocok. Kenapa saya cocok-cocokan? Karena saya punya tujuan yang supranatural. Saya mau bawa Anda ketemu dengan Tuhan saya. Anda ketemu sama Tuhan, Anda nyembah Tuhan, Anda maju sama Tuhan, tugas saya selesai. Saya akan lapor kepada Papa saya surga, Papa selesai. Papa akan berkata, kami share itu. So simple. Emang Anda pikir kemudian saya melayani, saya dapat apa dari Anda? Ayo, ada gaji, ada bonus, buru-buru, bonus. Ini contoh. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Dan di bawahnya lagi keren. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Padahal dia sudah lepas dari hukum Taurat, dia meninggalkan yang disebut hukum Taurat yang sampah sama dia hidup dalam kasih karunia. Tapi demi memenangkan supranatural orang Yahudi, dia rela kembali bergerak seperti hukum Taurat. Saya rela kembali seperti kemarin, diam aja. Pada saat orang nggak bisa diam. Anda pegang gitu, Anda pegang saya diam, saya nggak bisa diam. Saya kepingin kemana ya? Kamu isi kemana? Saya nggak bisa diam. Tapi saya tahan, saya diam itu. Tenang, pelajari, diam. Ketaatan sama Tuhan itu mendewasakan kita. Orang-orang model kayak kita, coba Anda lihat kanan kiri Anda. Banyak kita dibilang apa? Natural kita tuh berontak. Natural kita tuh tidak taat. Kalau hari ini kau bisa taat pakai kaos, taat, itu supranatural. Tapi belum sempurna, karena kaosnya nggak beli. Itu natural separuhnya aja sudah naik sedikit. Kalau kaosnya beli, harganya double 3 kali, Anda pakai, oh itu supranatural. Saya nggak nyinggung. Kalau seandainya ada sadar secara supernatural, ada keluar, Pak Gem, kasih berapa toh? Kasihan Pak Dedi yang nyumbang, boleh nggak saya bayar supaya Pak Dedi bisa bikin lagi buat yang lain? Oh, supernatural. Iya, cari yang gitu saat aja susah. Yang ada malah tanya, Pak Gem, aku nggak dikasih. Anakku gimana Pak Gem? Lama-lama jadi partai Kaipang aku. Saya jadi kepala pengemis Pak. Saya nggak ngajarin minta-minta loh Pak. Itu natural kita begini, supernatural ya begini bro. Gimana sih? Beli jos, sebentar jos. Nah jos ini yang kemarin bantu kita nyupport LED sound system kita di acara senior kita dulu. Saya bilang bos, saya kasih free. Ada dicas murah banget, ya saya tahu dia ngasih lah, ya udah selesai. Tapi kemudian ajaib, dan saya dikabarin sama Pak Ivan. Tiba-tiba Pak Ivan bilang, Bapak, ini Pak Jos ada kirim uang juga segini. Banyak buat apa? Dia bilang dia mau nyumbang. Apa yang dibayar dari sumbangan? Yang disumbangan lebih banyak. Tepuk tangan buat dia. Ini supernatural. Benar, Jos, lanjutkan. Saya akan bikin acara lebih gede Jos, karena saya tahu Tuhan pakai ada secara supernatural. Terima kasih, tepuk tangan banyak. Sebenarnya saudara Anda nggak tahu, gembalamu pintar loh kalau mau ngambil uangmu Pak. Hanya saya nggak mau Pak. Saya milih Pak. Ada mawar dong bisa. Bukan masalah gede, diambil. Nah kalau jamnya kecil tenaganya gede, effort yang sama, sakit Pak.
Dengan effort waktu yang sama ngapain? Udah susah-susah mancing, dikasih ikan paus semua. Ya keluarnya ikan teri. Oh, saya nggak mau. Sampai di mana ya? Seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jamin kayak loh, jamin luar biasa loh Pak. Dia yang penentang hukum Taurat, dia batalkan semua Taurat tadi, dia bicara soal kasih karunia, tapi demi memenangkan jiwa orang itu, dia rela merendahkan dirinya dan bicara soal Taurat. Ini orang kayak apa? Ini yang saya sebut supranatural, friend. Jadi kalau kita misi, kenapa saya gabung-gabungan? Anda nggak pernah cocok. Hormati gembalamu, mencocokkan Anda di setengah mati, tahu? Setengah mati, benar-benar Pak. Saya nggak punya keinginan apa-apa, hanya suatu siwang. It's my hope. Siapa tahu one day kita semua ini bertemu di surga. Lihat tujuan dia, supranatural nggak? Supranatural, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekarang kalau ada jemaat kita masih hidup gak benar, malam masih clubbing, besok ibadah, bagaimana caranya? Ayo Pak Thomas, kalau dari grupmu Yerusalem, oh ikut misi Yerusalem, yo salib. Salah, makanya kalau Anda salah jalan sih, jadi saya bilang. Nah itu tanda supranatural. Nah yang itu disahkan dari surga, bener. Sampai di mana sih? Hah? Bukan, ini. Enggak, seperti ini. Hilang loh, bener-bener hilang. Kamu tuh ngawur. Ganggu. Aduh, sayang banget. Oh iya, punya cuma seperti itu. Terus gimana? Ayo. Saya sebagai gimana? Ada yang mau saya, Pak, nggak bener Pak, kayak begitu. Anda nggak pernah merasakan jadi gembala, Pak. Nggak gampang. Sampai saya tuh rela berbicara soal dia. Kamu tahu nggak Pak? Wih Pak, keren Pak. Wih, ceweknya cakep-cakep banget. Tahu, dia tahu tuh gembalanya. Diajak ngomong soal cewek, gimana? Bingung nggak Pak? Dia tahu ini gembalanya. Dia tahu tuh gembalanya doa berkat buat dia. Diajak ngomong seperti itu. Gimana ya? Gak gampang tuh? Gak mungkin saya. Stop! Berhenti berkata soal cewek. Kuduslah kamu karena Tuhan kudus. Aku juga setengah kudus. Gak bisa begitu Bapak Ibu. Saya terpaksa harus melakukan demi menangkan jiwanya. I company you. Resiko besar. Ibu sini Bu. Pada di rumah Pak? Kita clubbing. Nah, harusnya gembalanya dia di sini. Kalau jemaatnya clubbing, dia ikut clubbing. Jadi jemaat dan gembala sama-sama mati. Anda boleh rusak, Anda boleh salah. Anda perhatikan, apa gembala itu salah? Never Pak. Kenapa? Kekudusan saya itu akan menarik Anda keluar dari gelap dunia. Hanya waktu Tuhan yang akan menentukan itu semua. Saya nggak takut sama sekali. Sama sekali saya nggak takut. Saya akan one day, apa yang saya tabur dengan air mata, saya akan pasti tuai dengan suara saya. Setiap malam saya berpikir sama. Setiap malam lah. Oh, Anda malah tahu malam saya bertempur sungguh-sungguh. Tuhan, aku rebut Ivan dalam nama Yesus. Setan lepaskan tanganmu dari Ivan. Kalau nama Yesus, Ivan tak tahu. Mungkin Ivan yang ngomong. Anda nggak tahu, perkara supranatural tidak bisa dicerna oleh otak dan pikiranmu. Loh, Anda pikir, dalam nama Yesus aku rebut, ada fisiknya? Tidak ada. Tapi orang yang supranatural selalu bertindak secara roh. Yang nggak kelihatan itu yang dia kerjakan, bukan yang kelihatan. Kita berharap
berhadapan sama setan yang tidak kelihatan. Engkau bekerja dengan cara kelihatan, ya kalahlah. Setan tuh bisa melihat kita. Ayo saya tanya, Bobby badanmu gede gini, kamu taruh tinju sama saya, maaf ya, matamu ditutupi semua, buta kamu. Kira-kira pasukan semua menang-menang. Tuh, ini orang hidup atau orang mati tuh Pak? Kasih Bob, sini Bob. Sini Bob, sini, jangan jauh-jauh. Sini. Tinju sama saya. Matanya tutup. Tidak kelihatan apa-apa. Saya tanya, menang mana? Saya cuma diem aja Pak. Wah, aja. Ih. Saya kasih tahu, natural kita ya sama setan pasti kalah saja. Sudah jangan sombong-sombong Pak, kita kalah semua. Just only because His grace, karena kasih karunia-Nya itu, Dia taruh roh Allah yang lebih besar dari apapun yang berada dalam hidup saya Pak. Ketika setan lihat saya, bukan saya itu Pak, tapi roh Tuhan yang begitu besar dalam hidup saya. Dia mau nyerang saya, gak berani dia Pak. Dia nyentuh saya gak berani Pak. Gak berani. Jadi kita menang itu bukan karena diri kita. Makanya Roma 8 ayat 37, engkau disebut lebih dari yang menang. More than conquered. Engkau tidak berperang, Tuhan yang berperang bagi dirimu. Engkau tidak melakukan apa, Tuhan yang mengerjakan bagi dirimu. Oh buta, oh bisa menang apa? Sombong sekali Anda Pak. Bahkan saya bilang sombong sesat. Kita tidak akan pernah bisa menang. Terus Pak duduk, asal. Tadi saya mau ngomong cepat-cepat ya, dari ini panjang dia Pak. Aja ayat 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Keren banget orang. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya, 3 kali supaya apa? Aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Mulai hari ini, tahun ini, penutup tahun ini, tahun depan, jadikan hidupmu supranatural. Kalau engkau hanya berani melayani orang yang kau suka, maaf, engkau natural. Saya nggak bisa respect sama orang itu. Kalau engkau melayani gereja hanya sampai pada level apa yang kau suka, natural. Kalau engkau hanya bisa melayani apa yang kau mau, kau suka sesuai seleramu, natural. Tapi kalau engkau bisa masuk pada pelayanan yang tidak kau sukai, tapi kau lakukan karena ketaatan dan firman Tuhan, supranatural. Getsemani Anda pikir enak? Gak enak buat Tuhan. Tuhan supranatural. Dia lihat, aku bakal disalib, aku bakal disesat, aku bakal dikasih mahkota duri, aku dibaku dan mati. Tapi dia tujuannya demi menangkan orang-orang tidak mengenal Allah yang tadi. Aku rela Bapa. Dia berdoa bersujud. Selesai dia keluar dari Getsemani, Petrus, Yakobus, Yohanes, apa yang dilakukan? Tidur. Orang natural tidak peduli sama orang lain. Kenapa kita tidak mau rela melepaskan kebebasan kita? Karena egois kita, kepentingan diri kita, keseleraan diri kita membuat engkau diam, gak bisa gerak. Levelmu sampai situ aja. Perhatikan hidup gembalamu tadi Pak. Sungguh-sungguh saya ngomong, saya nggak mau hanya level di sini. Tuhan, tuntun hamba-Mu, man lain. Saya bukan cuk gereja soalnya Pak. Saya napas saya terbatas. Saya maunya man lain. Tapi Papa tolong supranatural Pak. Supaya aku nggak menyentuhnya dengan kekuatanku. Man lain. Iya Pak, keren Pak. Sudah kan? Yesus berdoa lagi nggak di Getsemani? Berdoa kedua kali Pak. Petrus. Bukan yang itu. Kebetulan dia lihat saya panggil Petrus, dia lihat saya. Lu ngapain lihat saya? Saya lagi nyari Yakobus yang ada Yohanes. Ada Yakobus yang gede. Kalau ini ya gede namanya. Nah, saudara, ketika tiga dia balik lagi 2 kali. Kamu kok tidur lagi? Kenapa kamu nggak mau berdoa 1 jam? Artinya Tuhan sampai curhat Pak. Masuk hatinya. Please. God believe me. I'm suffering. Depan ini kematian. Bukankah kau muridku yang aku percayai? Lihat baik-baik. Orang yang lepas dari kepentingan Allah, dipenuhi kepentingan diri, dia gak peduli. Gurunya mati pun dia gak peduli.
Orang yang supranatural tetap taat pada kepentingan Allah. Tahu nggak Pak, waktu dia doa kedua kalinya dia balik lagi tidur. Dia doa ketiga kali. Saya membayangkan hatinya pahitnya kayak apa ya. Pasti, aduh Ben, kondisi kayak gini kamu kok yang begitu tuh Ben. Dan saya yakin itu jalan Tuhan. Emang kau pikirin Tuhan? Kan lu yang masuk Tuhan ke Semani, gua nggak minta. Gua cuma nemenin aja loh. Hati-hati, 3 kali dia lepaskan semua dia sendirian, dia doa. Selesai dia doa, bangun, kita akan menghadapi semua tadi. Saya aneh dengan perkataan ketiga. Penyataan dia begini, selesai sudah. Aku akan hadapi semua. Orang yang supranatural tidak perlu bantuan orang lain. Tuhan sendiri akan menemani dia. Tapi orang yang supranatural selalu membawa orang lain untuk bersama-sama maju dengan dia. Karena itu kalau hari ini kau maju dibawa oleh Tuhan, yang baik-baik, jaga hidupmu sungguh-sungguh. Kau ada tangan kiri, katakan, ayo bro. Aslinya dikecilin dikit. Ayat 22 dibaca. Yuk, sampai bisa baca, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala-galanya. Ingat baik-baik. Orang kalau kaya, ketemu orang miskin mau nggak? Saya kemarin di misi, hampir saya melakukan itu tadi. Saya hanya berdoa, nggak bisa. Aku mau coba yang kaya gabung sama yang nggak mampu. Sekamar. Itu susahnya minta ampun. Natural kita kalau udah kaya, nggak mau sama yang miskin. Naturalnya yang miskin, kepingin sama yang kaya. Iya. Nah, kemarin saya ada acara Pastor, ada Pak Ari taruh di sini kan. Wah, saya teman-teman kepingin foto semua. Semua kepingin dengan sama orang kaya. Saya jamin Pak Ari itu nggak mau. Andanya yang kepo. Jangan kepingin dengan orang kaya, salah. Dekat sama Tuhan. Ojo kepinginnya begitu-begitu, salah. Tuhanmu yang bakal kaya, bukan orang kaya. Karena terkutuklah engkau yang berharap pada manusia. Keren ya? Bagi orang yang lemah, aku bisa seperti orang lemah, bisa nggak? Gak semua ukuran iman kita sama loh. Ya? Apa semua ukuran kita sama? Tidak. Roma 12 ayat 3, kita semua dikasih ukuran iman yang beda-beda. Nah, jangan sampai yang kuat ini tadi seperti yang saya khotbahkan kemarin, Roma 15 ayat 1, engkau yang kuat wajib menguatkan yang lemah. Pak Thomas kuat di sini. Belum tentu Pak Jono kuat di sini. Karena itu waktu nyebrang harus bareng-bareng. Kalau nggak bareng-bareng, lepas. Kenapa saya segala satu nunggu sabar? Saya nggak mau duluan. Kalau saya mau duluan nggak begini, saya cepat sekali Pak. Saya nggak kalah pintar dengan apa-apa yang lain. Kalau mau ke gereja bisa. Cepat Pak, undang Jason, undang semua. Ibadah 5 kali, siapin semua pembicara bagus, saya undang semua. Gak pusing, saya gak perlu capek-capek begini. Just money enough. Tuhan kamu Pak. Anda harusnya beri tepuk tangan pada gembala dari sampai mungkin saya mau tetap repot dari bawah semua, pramisi saya cekin semua. Kenapa saya mau begitu? Tuhan, bukan uang itu milikmu, tapi hati Tuhan, karena hati itu milikku. Kalau saya persembahkan uang punya Tuhan, apa yang mau dibanggakan? Kalau saya persembahkan hati, ini yang dicemburi oleh Tuhan. Hanya untuk memenangkan berapa orang dari mereka. Rasul loh Pak. Demi satu orang kita rela Pak. Kalau Anda dibelut oleh perasaan seperti ini, saya yakin hidupmu supernatural. Terus piye caranya Pak? Apa akibatnya diri kita tidak mau merendahkan diri sendiri? Apa akibatnya kita tidak mau supernatural? Apa yang terjadi? Ayat 1 Korintus 9 tarik ke bawah. Akibatnya begini. 26.
Tadi waktu kita nyanyi Desi lagi nyanyi gitu, saya kan nyanyi. Sorry, ini lagi pertarungan saudara. Saya besok masih ada ngisi acara lagi, Sabtu ibadah di Singapura lagi, Minggu saya pengen mau relax saudara. Karena kebetulan pertama kali dalam sejarah 8 tahun Minggu bisa bebas tuh Minggu besok jadi Pak. Karena di Singapura ibadah Sabtu. Saya bilang terima kasih Tuhan, sekali-sekali Minggu. Aku kepingin hari Minggu pagi kayak apa Tuhan. Udah lama 8 tahun gak pernah ada Minggu pagi Pak. Minggu pagi isinya pekerjaan Tuhan semua soalnya Pak. Minggu pagi tegang semua Pak. Sampai sore baru kayak HP hilang gitu tenaganya Pak. Itu besok Minggu. Ini satu program luar biasa. Baru Minggu. Baru saya mau tes tidak masuk. Minggu putih-putih saya kasihan gak ibadah. Kita kumpul di Green aja 10 mati ya. Dia bilang gak mati, hidup terus. Nah emang bojomu akan tetap hidup. Sampai saya menghormati, saya bukan menghormati, saya tidak. Tapi saya, jangan-jangan Tuhan pakai dia. Ngomongin saya, enggak, saya enggak mata. Ya siap. Ya Bapak, 2 kali ibadah enggak Pak? Jam 10, jam 1. Mulai muncul Pak, aku saya Pak. Terus nanya jam 4 sekalian, jam 7 sekalian. Berantem kita hari itu Pak. Baru sekali-sekali dikasih penghiburan Sabtu, Minggu relax pun. Udah jam 10 ya udah, jam 1 sekalian kasihan putih-putih. Nah kalau gitu sampai jam 10 malam juga bisa. Ini contoh, saya mau taat, saya bisa enggak mau. Kan berantem. Enggak, Tuhan kau pasti enggak berkenan. Aku milih Tuhan. Demi putih-putih Esther Tuhan, yang enggak bisa Minggu. Aku taat. Terus Minggu enggak kepingin aku lihat Tuhan, aku lihat putih-putih Esther aja Tuhan. Melayani mereka Tuhan. Demi memenangkan mereka saya mau begitu. Iya toh, saya tanya, naturalnya orang hari Minggu itu enaknya apa? Tidur, jalan-jalan, lim kopi, jak roti, kongkong. Gitu? Benar nggak? Wah, brans, bukan las, brans. Bukan brans. Kayak ngopi, ingat baik-baik, waktu mau ngopi kok bisa mati tuh Pak. Makanya saya takut, saya bilang, gak bisa, aku tak ngalahin putih-putih Esther. Orang supranatural selalu milih apa yang jadi pilihan papanya. Tuhan sukanya itu, aku ikut. Daging saya gak suka, biarin. Yang penting Tuhan suka. Haleluya. Yuk, 27, 28 dulu, saya kasih solusinya. Ada 27? 28? Udah, 27 ya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Tujuannya ini Pak, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ingat baik-baik, semua kita ini tadi dipanggil Tuhan untuk memberitakan suatu hal yang luar biasa. Apa yang mau kau beritakan? Injil. Pertanyaannya, kalau engkau nggak melepaskan kebebasanmu, engkau nggak melepaskan kehendakmu, engkau nggak mau menjadi hamba, maka semua Injil yang kau beritakan akan ketolak. Apa itu ketolak? Petrus khotbah. Bertobat saudara-saudara, bertobat saudara-saudara, bertobat. Orang wis. Tiba-tiba satu kamar sama Petrus. Di kamar kelihatanlah aslinya Petrus. Baru tidur kakinya ditarik. Kaki jangan ditarik. Tarik bawah situ. Mandi, bersihkan kamar mandi. Saya nggak suka kamu kotor begini. Kira-kira saudara, semua berita Injil yang tadi dia dengar bisa diterima nggak? Orang itu keluar kamar. Petrus. Aku tidak akan mau percaya Tuhan. Itu Injil tolak. Itu yang satu kamar. Ini belum satu kamar. Banyak Injil yang ketolak. Saksiamu keren, khotbahmu keren, uangnya mimin keren. Tiba-tiba keluar karakter asing karpi dewe. Tadi ngomongnya katanya harus rela berkorban. Pas gilirannya berkorban dia lari. Kira-kira Injil ditolak? Tolak. Perhatian baik-baik. Harusnya berita Injil itu menyebar ke seluruh dunia. Tapi gara-gara kita yang tidak mau melepaskan ego kita, Injil tahan. Jangan salahkan kalau hari Tuhan kadang datang. Ulah kita yang membentuk semua.
terlalu egois. Kita berlomba-lomba dengan kepentingan diri kita, harga diri kita, kebebasan diri kita. Untuk apa semua tadi? Tidak menyukakan hati. Apa solusinya, Pak? Kasih saya 5 menit. Baru kita lomba kira-kira. Amin. Oh, ini lomba kira-kira kok? Enggak, lomba. Ini udah supranatural mulai dia. Orang supranatural bisa bedakan salah atau benar. Lihat ayat 24. 23 dulu. Segala sesuatu ini aku lakukan karena apa? Dan dia tadi begitu, mau rela begini, mau rela begitu, demi menangkan orang. Untuk apa sih sebenarnya? Untuk Injil. You know what is Injil? You know what is gospel? Injil kekuatan Allah. Injil the power of God is Injil. Roma 1:16 bisa dibaca, pulang baca sendiri. Kekuatan Allah. Kenapa saya baca firman Tuhan? Injil itu kekuatan Allah. Tanpa ada firman Tuhan gak mampu untuk supranatural. Hanya firman Tuhan yang membuat supranatural. Segala sesuatu yang aku lakukan karena Injil. Supaya apa? Aku mendapat bagian dalamnya. Kalau engkau ada dalam bagian Injil tadi, saya jamin Injil tidak boleh ditolak. Karena engkau menghidupi Injil yang kau beritakan. Bukan mulutmu yang menghidupinya, tapi hidupmu, jiwamu, kebebasanmu, kehendakmu, semua kau taruh di situ. Orang gak perlu lagi dengarkan Injil yang lain. Hidupmu itu adalah Injil. 2 Korintus 3 ayat 13 apa? Engkau menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Orang tidak perlu melihat yang lain. Dia lihat engkau berjalan, dia lihat Adam Awan berjalan, langsung melihat Matius 6 ayat 33. Carilah kerajaan Allah, segala akan ditambahkan kepadamu. Karena lihat hidupnya benar. Tuh Petrus dia langsung ayatnya keluar, Yeremia 33, berserulah padamu Tuhan memenjam engkau. Betapa kerennya kayak gitu, Pak. Haleluya. Teman-teman, saya ngomong kayak gini, Anda nangkep. Saya takut mata Anda itu kosong. Saya takut itu. Anda kan mendengar saya begini. Gak ada roh pecah bersuka. Dari jauh saya kelihatan loh. Ada dua, Anda kosong atau maaf, Anda menahan ngantuk. Apa solusinya? Ini solusinya ayat 24. Cepat singkat padat. Ya. Caranya gimana supaya Injil tidak ketolak? Supaya kita bisa seperti Paulus. Hanya 4 saat, gampang banget. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Lucu ya? Larilah begitu rupa supaya kamu memperolehnya. Katalah adalah perintah. Artinya banyak kita kalau dalam berrohani itu nggak maksimal. Ya pokoknya gue udah melayani Pak Gem, udah datang gini udah hebat, Pak Gem ini udah supranatural. Apa bedanya kita jalan-jalan ke Cungkok? Nggak ada bedanya. Tapi beda kalau engkau di dalam pelayan tadi, yang saya lihat bukan cara memberitakan firman, jujur tidak. Kebersamaanmu, cara membawa diri, saya perhatikan semua, karep-karepmu, cara makan tak perhatikan. Anda nggak merhatikan deh, kemarin gembala ada keliling-keliling, makan apa, makan. Saya lihat cara makan, wih tajam. Bagus banget. Kurang tinggi. Ini aja belum habis. Dari situ saya tahu karaktermu, Pak. Serakah. Dari caranya makan gitu. Mau ada kalau makan ya, langsung teriak. Orang lain mau cuma seret-seret. Egois, nggak mau kedoran orang. Kenapa dia nggak mundur aja biar orang lain nggak set? Apa itu ya? Padahal tujuannya mau. Saya ngomong gini bukan mengada-ngada, dari jauh saya melihat. Luar biasa ya. Saya nggak ngomong gini bapak-bapak enggak loh, ibu-ibu.
Puji Tuhan, kemarin saya nggak lihat. Dari jauh. Kata suara saya dari jauh. Tidak tahukah kamu bahwa dalam pertandingan semua peserta berlari? Nggak baik-baik. Anda seperti gini Pak, ibadah ini Pak. Larilah begitu Pak. Ini nggak sia-sia, ini ibadah. Masalahnya dunia aja Anda kejar. Kerja siang malam Anda mau. Kamu telepon jam 10 pun udah datengin. Kenapa sama Tuhan kita nggak mau lebih maksimal? Ada orang kaya aja ada hormat-hormat. Oh, nggak bisa pakai sibuk. Ada bos besar kamu. Ya ampun, ini bos segala bos sedang berbicara kepadamu firman Tuhan. Kamu nggak hormati. Manusia dunia bisa mati, kamu hormati. Jenderal Pak, bintang 3. Ini bintang di atas segala bintang, nggak bisa dihitung. Sedang berbicara firman kepada kamu, engkau nggak hormati. Saya bukan bicara kamu sahabat kau aja ngomong, bukan. Waktu kau dengerin firman, waktu kau ibadah, hormatilah. Tujuanmu kepada siapa beribadah tadi? Kalau kau ibadah buat Tuhan, jangan senang-senang, maksimalin sampai gedok. Amin. Karena saya berjanji loh hari ini, aku nggak mau teriak-teriak, Tuhan kasih buat Jumat, Sabtu, Minggu. Habis itu karep-karepmu nggak apa-apa. Nggak enak tuh jadi sama Tuhan, nggak enak Pak. Iya, kepala cerut-cerut pun sama. Kulitnya kemana, kepala jangan ditarik. Kalau punya gua bisa botak ini. Dia rambutnya banyak, gua enak diputer-puter. Coba, kalau rambutnya tipis, puter 2, 3, 5 biji. Udah, lepas. Itu ada jagonya namanya Bu Neti. Ibu Mutiara kalau mau coba boleh? Ibu-ibu yang mau nyoba coba, ayo. Ayah mau nyoba boleh? Pak Nodi. Sekarang yang Pak Nodi gini. Kalau rambutnya cuma 1 cm, gimana muter-muternya? Oke, selesai. Maksimal dulu. Oke, 25. Siap, ayo baca sama-sama 1, 2, 3. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Seorang atlet demi juara, dia disiplin luar biasa Pak. Walau mafia. Anda tahu Cristiano Ronaldo? Kenapa dia above average? Suatu hari ada pemain lain yang nggak mau kalah sama dia. Jam 7.30 main itu udah datang latihan. Kaget dia, Leo. Cristiano Ronaldo nggak pakai bahasa koi ya? Ya udah kalau orang anggap aja yang datang orang China sah. Ini Leo. Ya, aku udah dari sini. Oh, jam 7.30 datang. Padahal jam latihan jam 8.30. Luar biasa. Pantesan dia hebat. Coba lah. 2 lagi buat itu. 2 lagi jam 7 datang. Cristiano Ronaldo udah latihan. Oh, semua kaget deh. Sitian jam 7 bro. Sudah, saya udah sini. Minggu depan nggak terima dia. 6:30 dia datang. Sepi Pak, lapangan nggak ada orang, tempat fitness nggak ada orang. Dia pikir nggak mungkin datang. Apa kan? Ternyata di dalam Cristiano Ronaldo udah treadmill lah. Seorang champion bukan instan datangnya, proses kontinu demi kontinu. Gak ada yang lihat, gak ada yang tepuk tangan, gak ada yang muji, gak ada yang hormati, tetap dia lakukan. Makanya jangan katakan kalau orang tua above average, wah above average, dia lakukan, orang lain gak bisa lakukan. Gak usah kepingin seperti dia. Gak usah kepingin kayak dia, just do it. Apa yang kau bisa lakukan? Maunya tinggi, maunya seperti Cristiano Ronaldo. Latihan aja gak pernah. Udah pakai bola kecil aja, jangan bola sepak deh. Bola pingpong lebih enak. Ini kita banyak mimpinya gede-gede, kelakuannya gede-gede. Kita berubah. Ya. Latihannya, exercise-nya juga gila-gilaan Pak. Kenapa dia kaya, dia sangat diberkati? Jangan kaget. Dia kerja ekstra mahal. Orang lain yang kerja, dia kerja atau mas? Orang lain
baca. Keren ya? Makanya kalau berdoa nggak usah orang-orang tahu, diem-diem aja wae. Satyam jilai diem 20 menit, 30 menit, diem aja. Cari Tuhan sendiri, gak usah bangunin istri, bangunin anak, apalagi bangunin tetangga, semua dipanggil semua. Mau doa loh, ayo lampunya dihidupin, aku mau doa loh. Wes aduh, aku udah mau doa loh. Itu mereka paling gak suka. Kalau mau doa, doa sendiri. Nobody knows, just only you and God. It's your intimate time. Satu maksimalkan, dua, ini penting. Kalau kau nggak mau disiplinkan dirimu, mentrain dirimu seperti ini, nggak bisa. Ketiga, yuk, target 26. Sebab itu, kita sama-sama baca satu lagi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Orang kalau mau seperti Paulus harus punya tujuan. Saya tanya Bapak Ibu, engkau melayani gini, engkau punya tujuan nggak? Oh, yes, amin Pak, weh, yes. Apa nih, tujuannya apa? Tujuan itu penting Pak. Kenapa ada orang sukses dan orang gagal? Orang sukses selalu punya tujuan. Orang gagal tidak pernah punya tujuan. Hanya duduk dengar, sampai engkau mati pun tetap duduk dengar. Ingat baik-baik, iman yang Tuhan taruh dalam hidup kita dipertanggungjawabkan. 1 Timotius 6 ayat 12 berkata apa? Hidup di dalam pertandingan iman. Ini bukan main-main, pertandingan iman. Kalau kau tidak bisa bertanding dan menang, maka kau tidak bisa mengalami 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan baik. Pertandingan apa yang kau akhiri? Engkau tidak pernah masuk ke dalam pertandingan. Masuk aja tidak pernah. Engkau hanya memperkatakan pertandingan. Tuhan tidak bisa ditipu. Jangan sesat. Apa yang ditabur oleh manusia akan dituai oleh manusia itu. Tuhan gak disuka dimanipulasi. Karena itu jangan main-main sama Tuhan. Miliki tujuan malam hari ini. Tujuanmu apa melayani? Pak, aku gak tahu lupa tujuanku ini apa. Aku yang tahu pokoknya makan lewat jak. Dulu dia ngomong gereja kita jak. Jujur ya, saya sakit hati dulu. Pak, biarin kita doain terus aja. Setiap malam saya ambil rohnya. Coba Tuhan. Nanti malam baru tak kembalikan. Ngomong gereja ngawur. Pak Gem kok main begitu-begituan. Enggak, ini saya hanya ngomong aja. Guyon. Orang kayak gini, kayak gini Pak. Jak. Susah bikin gereja Care City Church. Masih kode sama. Jak. Saya gembala nggak bisa marah, saya diem. Tuhan hukum dia. Ya, lo jangan mereka perkataanmu. Sampai hari ini, saya setiap hari dia tetap sama. Jak. Bahkan hari ini dia nggak hanya jak buat dirinya. Anjing pun dia kasih makan jak. Bahkan dia jagai anjing-anjing jak. Digenapi dalam hidup. Hati-hati dalam perkataanmu. Kamu kalau nggak segera cabut, kena. Ganti sekarang. C. Care City Church. Jangan main-main. Ada seorang pegawai sama kerja baru di AMSO, Adulam Mitra Sejahtera Otomotif. Kumpul meeting gini, dia ketawa. AMSO ini jangan-jangan Amsyong AMSO. Dia bilang, jangan-jangan Amsyong nih cocok Amsyong. Saya bilang, hahaha. Dengar deh, saya dengar dia bilang, gak apa-apa, ya. Dan Tuhan ampuni perkataannya Tuhan. Ini adulah Tuhan. Waktu itu memang orang yang mau Amsyong, Covid, gak ada yang Amsyong. Waktu gak ada yang Amsyong. Amin. Orang boleh ngata-ngata yang buruk tentang dirimu. Orang boleh merendahkan kau. Orang boleh menghina kau. Jangan berubah dirimu. Tetap percaya Tuhan sanggup membuka segalanya. Sekarang yang ngomong Amsyong kok jadi Amsyong. Yang ngomong Amsyong sekarang. Kalau engkau dikatai orang, tetaplah benar. Gak usah balas. Tuhan yang akan menghitung perkaranya. Hakim di atas segala hakim akan memutuskan masalahnya. Ada waktu dan Tuhan menjadi pembela. Haleluya.
Menjadi tujuan. Terakhir penutup, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ini penting. Banyak kita kalau udah punya tujuan, ingat baik-baik, tetaplah hidup di tujuan. Awalnya bagus punya tujuan, tiba-tiba di tengah jalan berubah. Kenapa berubah? Dia tidak menghidupi tujuannya. Kalau Tuhan kasih tujuan hari ini, tetaplah di situ. Saya lihat hidupnya Pak Thomas ini luar biasa. Dia dikasih pekerjaan sertifikasi, sertifikasi limbah. Pertama kali susah, orang meremehkan dia, tapi dia hidupi tujuannya. Lihat, ketika kau menghidupi tujuan yang Tuhan kasih, kau menghidupi tujuan yang Tuhan beri, engkau stay di sana, kau setia di sana, ada namanya kairos Tuhan. Hidup kita ketika supranatural bukan kronos. Kronos itu naturalita, namanya kronologi. Hidup yang kau lewati yang kau bisa ceritakan. Tapi kalau kairos itu waktunya Tuhan, engkau tidak bisa ceritakan, tapi Tuhan yang akan menceritakan hidupmu. Masa apa? Bukain sama saya terakhir Mazmur 105 ayat berapa Petrus? Lupa lagi, saya juga lupa. Mazmur 105 ayat 17. Ya, ayat 19. Yuk, kita baca sama-sama. Terakhir ya. Yuk, yang ini baca sama-sama. 1, 2, 3. Your supernatural level tadi gini Pak. Sekarang saya tes, baca sama-sama. Hati-hati, yang bisa buat supernatural naik dirimu sendiri. Jangan kau pikir saya nggak loyo, sama. Pura-pura aja. Kita baca sama-sama. Ketika ia mendatangkan kelaparan pada negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, 17 cepat, ayo pemain. Diutusnya seorang dahulu mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Kasih tujuan toh? Budak pun dikasih tujuan. Tuhan tuh nggak pernah main-main. 18. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk dalam besi. 19. Sampai baca sama-sama 1, 2, 3. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Ini kairos. Dia menderita di dalam penjara. Berapa tahun dia dalam penjara? Umur 17 tahun dimasukkan sumur. Umur sampai 22 dia ada di rumah Yusuf di Potifar. 22 ke atas berapa tahun? 8 tahun di penjara. Bukan di penjara Medaeng. Bisa rokokan, bisa main kartu, bisa telepon kanan kiri. Bukan, dihimpit kepalanya, kakinya dikasih belenggu. Begini ya saudara hidupnya saudara. Tapi dia baik-baik. Ketika sampai saat firman-Nya sudah benar, kairos Tuhan tadi, tujuan Tuhan tiba tepat sesuai dengan firman Tuhan. Tujuan Tuhan tidak tiba dengan kehendakmu, tapi tujuan Tuhan tiba dengan kehendaknya. Apa yang terjadi? 20. Keren. Raja menyuruh melepaskannya. Yang melepaskan siapa? Ketika kairos Tuhan tiba dalam hidupmu, yang mempromosikan dirimu bukan orang biasa-biasa. Tuhan sendiri yang mempromosikan hidupmu. Tuhan yang mengangkat engkau. Yusuf tidak pernah sekolah pemerintahan. Yusuf tidak punya S1, S2, S3. Tiba-tiba satu hari dari kuku tiba diangkat nih Pak. PM Perdana Menteri. Sekolah sekondi. Haleluya. Lihat ya. Penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Ayat 21 terakhir. Siapa namanya? Dijadikan dia apa? Tuhan atas apa? Dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Orang di dalam penjara besoknya jadi orang kaya luar biasa. Kapan? Waktu firman Tuhan digenapi. Nama Tuhan dibagus.